Jasa Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat menerima pengembalian uang senilai 3,1 miliar rupiah. Seorang perangkat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur didatangi warganya karena diduga menggelapkan dana pajak bumi dan bangunan serta bantuan pertanian. Mengultimatum ASEAN Agri Group untuk segera membayar denda 2,5 triliun rupiah terkait kasus penggelapan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diah Laili Makfira dengan NIM belakang 058, kelas akuntansi syariah 5B, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dari penggelapan pajak. Setiap hari kita menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari jalan yang kita lalui, gedung kampus, hingga layanan kesehatan yang digunakan untuk menopang kesehatan masyarakat. Namun, di balik semua itu ada peran penting yang justru seringkali terlupakan, yaitu pajak. Pajak bukan sekedar hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat dan dunia usaha dalam membangun negara. Ketika pajak dibayarkan dengan jujur dan bertanggung jawab, tentu saja roda pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, sayangnya tidak semua pihak memandang pajak sebagai tanggung jawab bersama. Disinilah muncul praktik-praktik yang menyimpang dan berdampak besar bagi negara. Salah satunya yaitu penggelapan pajak. Ada yang tahu apa itu penggelapan pajak? Ya, penggelapan pajak atau tax evasion merupakan skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan pajak atau ilegal. Sedangkan menurut Mardiasmo tahun 2013, tax evasion adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Disebut melanggar undang-undang karena tentu saja caranya yang ilegal, mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang sudah jadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data secara tidak lengkap ataupun benar. Penggelapan pajak juga didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan seperti contohnya yang pertama yaitu tidak mengisi SPT tepat waktu, tidak membayar pajak tepat waktu, tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangan secara lengkap, tidak mendaftarkan diri sehingga tidak mempunyai NPWP, tidak melaksanakan kewajiban pembukuan, dan sebagainya. Tax evasion di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan undang-undang yang menentukan sanksi serta tindakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Yang pertama yaitu Pasal 38 yang mengatur tentang tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan, seperti tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT namun tidak benar, jelas, ataupun lengkap. Selanjutnya yaitu pasal 39 yang mengatur tentang tindak pidana pajak yang dilakukan secara sengaja. Hal ini seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tidak mendaftarkan usaha, ataupun memperlihatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022 yang mengatur instrumen pencegahan penghindaran pajak termasuk Specific Anti-Avoidance Rules atau SAAR dan prinsip Substance over Form. Selanjutnya yaitu PMK Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur tentang ketentuan anti-tin capitalization untuk pencegahan penghindaran pajak melalui perbandingan utang dan modal perusahaan. Apa penggelapan pajak bisa terjadi di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, yang pertama karena rendahnya kesadaran perpajakan. Pajak dianggap sebagai beban dan adanya ketidakpercayaan pada otoritas pajak. Yang kedua, biaya ketaatan pajak yang dinilai sangat tinggi terbukti dengan besarnya nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu dari sisi pemerintah. Yang pertama, penggalian potensi perpajakan yang kurang maksimal dan optimal. Yang kedua, praktik-praktik pelanggaran pajak oleh oknum wajib pajak luput dari pendeteksian dini. Dan yang terakhir, karena instabilitas pelaksanaan perpajakan, kebijakan yang cepat berubah. Lalu, bagaimana cara-cara mencegah wajib pajak melakukan tax evasion?
Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan pajak atau tax audit. Pemeriksaan atau audit pajak dilakukan oleh petugas untuk menyelidiki dan mengawasi setiap wajib pajak. Yang kedua, dengan integrasi sistem informasi. Pencegahan ini dilakukan dengan dialog dan saling tukar pandangan antara wajib pajak dan Fiskus yang harus melalui berbagai sarana yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu dengan administrasi pajak. Cara pencegahan ini dalam artian sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran, penetapan, hingga penagihan wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu dengan penegakan hukum pajak atau tax law enforcement. Cara pencegahan ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau serta tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi, dan pemanfaatan dana pajak. Terkait dari sanksi dan denda tax evasion. Tentu saja, bagi pelanggar pajak terdapat denda. Yang pertama yaitu denda material atau denda yang dikenakan dapat mencapai 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya yaitu hukuman penjara. Pelaku tax evasion dapat dijatuhi hukuman penjara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 39 Undang-Undang KUP, hukuman mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun penjara, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Selanjutnya yaitu sita atau konfiskasi aset. Pemerintah dapat melakukan konfiskasi aset seperti rumah, mobil, ataupun uang sebagai ganti rugi atas pajak yang tidak dibayarkan. Dan sanksi yang terakhir yaitu blacklist atau pelaku tax evasion dapat memasukkan daftar hitam yang berdampak pada reputasi dan akses ke fasilitas keuangan. Untuk pelanggaran pajak secara umum, yang pertama tidak melaporkan seluruh penghasilan. Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan sebagian ataupun seluruh penghasilan yang diperolehnya. Penghasilan tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha, jasa, maupun transaksi tertentu yang tidak dicantumkan dalam laporan pajak, sehingga pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu dengan penggelembungan biaya. Wajib pajak menaikkan biaya operasional secara tidak wajar atau mencatat biaya fiktif agar laba usaha menjadi lebih kecil. Dengan menurunnya laba, maka besarnya pajak terutang yang harus dibayar juga ikut menurun. Yang ketiga yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ataupun dipotong. Wajib pajak telah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain, namun tidak menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Pajak yang seharusnya disetorkan justru digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaan. Yang keempat, pemalsuan atau manipulasi dokumen pajak. Penggelapan pajak juga dapat dilakukan dengan memalsukan dokumen perpajakan, seperti laporan keuangan, faktur pajak, ataupun bukti transaksi untuk mendukung laporan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu salah klasifikasi jenis usaha atau transaksi. Wajib pajak dengan sengaja mengklasifikasikan jenis usaha atau transaksi secara tidak tepat. Misalnya, mengaku sebagai usaha dengan tarif pajak lebih rendah, padahal kegiatan usaha yang dilakukannya sebenarnya dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengalihan penghasilan ke pihak atau negara lain. Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan memindahkan penghasilan atau laba ke pihak lain ataupun ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal. Yang selanjutnya yaitu melaporkan penghasilan lebih rendah dari sebenarnya. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara melaporkan penghasilan lebih kecil dari kondisi yang sebenarnya. Wajib pajak tetap melaporkan penghasilan, namun nilainya dikurangi agar kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Bentuk-bentuk dan mekanisme penggelapan pajak berdasarkan PPh Pasal 24 pada perusahaan multinasional. Pada PPh Pasal 24 dirancang sebagai mekanisme penghindaran pajak berganda yang sah atau tax avoidance yang legal melalui skema kredit pajak luar negeri. Namun, dalam praktik perusahaan multinasional, ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk tujuan penggelapan pajak atau tax evasion apabila tidak disertai dengan kepatuhan dan pengawasan yang memadai. Bentuk yang pertama yaitu dengan penggelembungan klaim kredit pajak luar negeri. Perusahaan multinasional dapat melakukan penggelapan pajak dengan mengklaim pajak luar negeri lebih besar dari yang seharusnya dibayar, sehingga mengurangi pajak terutang di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan melaporkan pajak luar negeri yang tidak benar-benar dibayar ataupun dengan mengklaim pajak yang tidak secara langsung dikenakan atas penghasilan. Padahal Pasal 24 hanya memperbolehkan kredit atas pajak yang benar-benar terutang dan dibayar di luar negeri.
Sumber pertama menegaskan bahwa kredit pajak pasal 24 hanya sah apabila didukung dengan bukti otentik pembayaran pajak dari negara sumber. Ketidakakuratan atau manipulasi dokumen menjadi celah terjadinya penggelapan pajak internasional. Yang kedua yaitu dengan manipulasi penentuan sumber penghasilan. Perusahaan multinasional kerap memanfaatkan perbedaan definisi penghasilan antar negara, yaitu dengan mekanisme penggelapan dilakukan dengan mengklasifikasikan penghasilan sebagian besar berasal dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi, padahal secara substansi ekonomi penghasilan tersebut berasal dari negara dengan tarif lebih rendah. Bahkan di Indonesia. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengklaim kredit pajak pasal 24 yang lebih besar, sehingga pajak terutang di Indonesia menjadi lebih kecil. Praktik ini disebut misclassification of income source, yang menuntut kedua sumber merupakan tantangan serius dalam implementasi PPh pasal 24. Selanjutnya yaitu transfer pricing untuk menciptakan pajak luar negeri yang semu. Perusahaan multinasional dapat mengatur transaksi antar entitas afiliasi transfer pricing untuk mengalihkan laba ke luar negeri, membayar pajak di negara lain, atau seolah-olah membayar lalu mengklaim kredit pajak pasal 24 di Indonesia. Padahal secara ekonomi laba tersebut masih dihasilkan dari aktivitas di Indonesia. Sumber kedua menekankan bahwa penghasilan di luar negeri harus digabungkan dengan penghasilan dalam negeri, dan manipulasi transfer pricing bertujuan menghindari prinsip world weight income yang dianut Indonesia, pengalihan penghasilan ke pihak atau negara lain. Hal ini dilakukan dengan memindahkan penghasilan atau laba ke pihak lain atau ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal. Pemanfaatan perbedaan sistem administrasi perpajakan antar negara, penggelapan juga terjadi. Akibatnya, perbedaan tahun fiskal, perbedaan sistem pelaporan, dan lemahnya verifikasi dokumen lintas negara. Perusahaan memanfaatkan kondisi ini dengan menunda koreksi atau tidak melaporkan penyesuaian pajak luar negeri, sehingga kredit pajak yang telah diklaim tetap digunakan meskipun seharusnya dikoreksi. Sumber pertama menjelaskan bahwa jika terjadi pengurangan pajak di luar negeri, wajib pajak harus menyesuaikan kembali kredit pajaknya. Namun dalam praktik sering diabaikan. Selanjutnya yaitu dengan penyalahgunaan negara non-P3B. Perusahaan multinasional juga dapat mengklaim kredit pajak dari negara yang tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dengan Indonesia, hal ini meningkatkan resiko pajak luar negeri tidak dapat diverifikasi. Lalu dokumen tidak sesuai dengan standar Indonesia dan kredit pajak tetap diklaim untuk mengurangi pajak domestik. Kedua sumber menekankan bahwa ketidakadaan P3B meningkatkan potensi penyalahgunaan pasal 24 karena lemahnya koordinasi fiskal antar negara. Nah, untuk memperdalam pemahaman dari teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang ada di samping. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi atau contoh soal kasus penggelapan pada perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yaitu PT Mentari Sinar Food. PT Mentari Sinar Food merupakan suatu perusahaan multinasional di bidang pangan yang sudah berdiri sejak tahun 1992 sampai sekarang. Nah, pada PT Mentari Sinar Food itu dalam bisnisnya telah memiliki beberapa anak cabang perusahaan yang terbagi pada beberapa negara, yaitu di Peru, Georgia, Uganda, Kazakhstan, Nigeria, dan juga Finlandia. Pada tahun 2021, PT Mentari Sinar Food memperoleh penghasilan neto dengan rincian sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat, ada gambar di samping untuk rinciannya. Nah, dalam pelaporan yang dilakukan oleh PT Mentari Sinar Food, terdapat beberapa indikasi ataupun tindakan penggelapan pajak dengan cara yang pertama yaitu melaporkan laba Peru hanya senilai 2,3 miliar akibat pembebanan biaya logistik. Yang kedua yaitu dengan menurunkan laba Nigeria menjadi 5,4 miliar melalui rekayasa harga bahan baku. Dan yang ketiga dengan tidak melaporkan laba dari Georgia dan juga Finlandia dengan alasan distribusi dilakukan oleh pihak ketiga. Akibat dari tindakan tersebut, total penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh PT Mentari Sinar Food tentu saja menjadi lebih kecil dibandingkan dari penghasilan yang sebenarnya.
Selanjutnya, lalu berapakah kerugian negara atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Mentari Sinar Food? Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Langkah pertama, kita harus menghitung total penghasilan kena pajak baik dari dalam negeri maupun dari dalam negeri pada PT Mentari Sinar Food. Diketahui dari soal bahwasanya penghasilan dalam negeri senilai 5,6 miliar. Penghasilan dari Peru 4,2 miliar, penghasilan dari Georgia 3,1 miliar, penghasilan dari Uganda 2,8 miliar, penghasilan dari Kazakhstan 1,9 miliar, penghasilan dari Nigeria 7,4 miliar selaku large company, dan penghasilan dari Finlandia senilai 1,8 miliar. Nah, dari seluruh penghasilan tersebut, kita total dan memperoleh hasil 26,8 miliar. Setelah memperoleh total penghasilan kena pajak, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghitung total PPh yang terutang dengan cara kita kalikan total penghasilan kena pajak yang telah kita hitung tadi dengan tarif 22%. Mengapa tarifnya itu 22%? Karena hal ini merupakan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia saat ini. Setelah dikalikan menghasilkan 5.896 juta. Selanjutnya ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan cara membagi setiap penghasilan dari tiap negara dengan total penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh yang terutang. Langsung saja kita ke negara Peru, yaitu dengan cara penghasilan dari negara Peru 4,2 miliar dibagi dengan total PKP 26,8 miliar dikali dengan total PPh terutang 5.896 juta dengan hasil 924 juta. Selanjutnya dengan Georgia dengan cara yang sama, yaitu 3,1 miliar dibagi dengan 26,8 miliar dikali dengan 5.896 juta dengan hasil 682 juta. Selanjutnya yaitu dari negara Uganda dengan penghasilan 2,8 miliar dibagi dengan PKP 26,8 miliar dikalikan dengan PPh terutang 5.896 juta dengan hasil 616 juta. Selanjutnya yaitu dari negara Kazakhstan, penghasilannya yaitu 1,9 miliar dibagi dengan total PKP 26,8 miliar dikali dengan 5.896 juta dengan hasil 418 juta. Selanjutnya yaitu negara Nigeria, yaitu penghasilannya 7,4 miliar dibagi dengan PKP 26,8 miliar dikali PPh terutang 5.896 juta dengan hasil 1.628 juta. Dan yang terakhir dari Finlandia dengan penghasilan 1,8 miliar dibagi dengan 26,8 miliar dikali dengan 5.896 juta dengan hasil 396 juta. Yang mana selanjutnya kita ke langkah keempat, yaitu menghitung PPh yang dibayar di luar negeri dengan cara mengalihkan tarif pajak tiap negara dengan besarnya penghasilan dari negara itu juga. Selanjutnya yaitu Peru. Peru itu memiliki tarif 29,5%, sehingga kita kalikan 29,5% dengan penghasilan negara Peru yaitu senilai 4,2 miliar, yang mana menghasilkan 1.239 juta. Selanjutnya yaitu PPh Georgia, tarif pajak di negara Georgia yaitu senilai 15%, yang mana 15% kita kalikan dengan penghasilannya yaitu 3,1 miliar menghasilkan 465 juta. Selanjutnya yaitu dari Uganda yang memiliki tarif 30%, sehingga kita kalikan 30% dengan penghasilan dari negara Uganda itu 2,8 miliar, yang mana menghasilkan 840 juta. Selanjutnya yaitu dari Kazakhstan, tarif di negara Kazakhstan itu senilai 20%, sehingga kita kalikan 20% dengan penghasilan negara Kazakhstan itu yaitu senilai 1,9 miliar, menghasilkan 380 juta. Dan itu selanjutnya Nigeria itu senilai 30%, yang mana 30% dengan dikalikan dengan penghasilannya yaitu 7,4 miliar menghasilkan 2.220 juta. Dan yang terakhir yaitu dari Finlandia dengan tarif senilai 20%, kita kalikan 20% dengan penghasilan Finlandia yaitu senilai 1,8 miliar, sehingga menghasilkan 360 juta.
Dan yang terakhir yaitu dengan menghitung total kredit pajak. Kredit pajak luar negeri itu yang dapat dikreditkan adalah sebesar jumlah yang paling rendah atau yang paling minimum antara pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, jadi sehingga kita akan ambil nominal yang terendah. Contohnya yaitu di negara Peru, pada PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu senilai 924 juta. Sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri itu senilai 1.239 juta. Sehingga kita ambil yang terendah yaitu 924 juta. Selanjutnya negara Georgia pada PPh maksimum itu dikreditkan senilai 682 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 465 juta. Sehingga kita ambil yang terendah yaitu 465 juta. Selanjutnya di negara Uganda, PPh maksimum yang dikreditkan senilai 616 juta. Sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 840 juta, sehingga kita ambil yang terendah 616 juta. Dari negara Kazakhstan, PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu senilai 418 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri yaitu senilai 380 juta, sehingga kita ambil yang 380 juta. Dan yang selanjutnya yaitu Nigeria, PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu senilai 1.628 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar luar negeri senilai 2.220 juta. Sehingga kita ambil yang terendah yaitu 1.628 juta. Negara Finlandia pada PPh maksimum dapat dikreditkan yaitu senilai 396 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 360 juta. Sehingga kita ambil yang terendah yaitu 360 juta. Sehingga kita totalkan yaitu 4.373 juta. Jadi total PPh yang seharusnya masih harus dibayar adalah 5.896 juta dikurangi 4.373 juta menghasilkan 1.523 juta. Nah, dalam pelaporannya PT Mentari Sinar Food melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan ataupun laba yang diperoleh dari negara Georgia dan juga dari Finlandia, serta laba dari Peru dilaporkan sebesar 2.300 juta dan yang dari Nigeria dilaporkan sebesar 5.400 juta. Maka perhitungan PPh-nya adalah sebagai berikut. Nah, caranya itu hampir sama dengan cara yang sama, yaitu langkah pertama kita harus menghitung total penghasilan kena pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dari PT Mentari Sinar Food. Setelah dilakukannya penggelapan pajak, tentu saja diketahui penghasilan yang diperoleh dari Georgia dan juga dari Finlandia tidak dilaporkan, sehingga otomatis tersisa penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri seperti Peru, Uganda, Kazakhstan, dan juga Nigeria. Selain itu, laba dari Peru dilaporkan sebesar 2,3 miliar dan yang dari Nigeria dilaporkan senilai 5,4 miliar. Sehingga penghasilan dalam negeri tetap senilai 5,6 miliar. Penghasilan dari Peru menjadi 2,3 miliar dan penghasilan dari Uganda tetap 2,8 miliar. Penghasilan dari Kazakhstan tetap 1,9 miliar. Penghasilan dari Nigeria menjadi 5,4 miliar. Dari seluruh penghasilan tersebut, kita total dan memperoleh hasil 18 miliar sebagai penghasilan kena pajak. Setelah memperoleh total penghasilan kena pajak senilai 18 miliar, langkah yang kedua yaitu dengan menghitung PPh yang terutang dengan cara mengalihkan dengan tarif pajak yaitu 22%. 22% dikalikan dengan 18 miliar menghasilkan 3.960 juta. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dengan cara seperti yang tadi, membagi setiap penghasilan dari tiap negara dengan total penghasilan kena pajak dikalikan dari PPh yang terutang.
Langsung saja kita ke negara Peru. Penghasilan dari negara Peru yaitu 2,3 miliar yang dilaporkan dibagi dengan total PKB 18 miliar dikali dengan total PPh terhutang 3 miliar 960 juta dengan hasil 506 juta. PPh Uganda, penghasilan dari negara Uganda tetap 2,8 miliar dibagi dengan total PKB 18 miliar dikalikan dengan total PPh terhutang 3 miliar 960 juta dengan hasil 616 juta. Yang selanjutnya yaitu dari Kazakhstan, yaitu penghasilannya 1,9 miliar dibagi dengan PKB 18 miliar dikalikan dengan PPh terhutang 3 miliar 960 juta dengan hasil 418 juta. Dan yang selanjutnya yaitu dari Nigeria, penghasilannya itu 5,4 miliar dibagi dengan total PKB 18 miliar dikalikan dengan 3 miliar 960 juta dengan hasil 1 miliar 188 juta. Selanjutnya yaitu dengan langkah keempat menghitung PPh yang dibayar di luar negeri dengan cara mengalihkan tarif pajak tiap negara dengan besarnya penghasilan dari negara itu juga. Selanjutnya yaitu dari Peru. Peru itu tarifnya 29,5% dikalikan dengan penghasilannya yaitu penghasilan dari negara Peru itu senilai 2,3 miliar sehingga menghasilkan 678,5 juta. Selanjutnya dari negara Uganda tarifnya itu 30% sehingga kita kalikan 30% dengan penghasilan dari negara Uganda itu sendiri yaitu senilai 2,8 miliar menghasilkan 840 juta. Selanjutnya yaitu dari negara Kazakhstan dengan tarif 20% sehingga kita kalikan 20% dengan penghasilan dari negara Kazakhstan itu yaitu senilai 1,9 miliar menghasilkan 380 juta. Selanjutnya yang terakhir dari negara Nigeria yang mana dengan tarif 30% dikalikan dengan penghasilannya yaitu 5,4% yang mana menghasilkan 1 miliar 620 juta. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan menghitung total kredit pajak. Kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan itu adalah sebesar jumlah yang paling rendah atau jumlah yang paling minimum antara pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak yang dihitung berdasarkan peraturan ketentuan perpajakan. Sehingga kita ambil nominal yang paling rendah ataupun yang paling kecil. Yang pertama negara Peru, pada PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu senilai 506 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 678,5 juta, sehingga kita ambil yang terendah yaitu 506 juta. Selanjutnya yaitu dari negara Uganda, pada PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu senilai 616 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri yaitu senilai 840 juta, sehingga kita ambil yang terendah yaitu senilai 616 juta. Selanjutnya yaitu dari Kazakhstan, PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu senilai 418 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 380 juta, sehingga kita ambil yang 380 juta. Selanjutnya yaitu dari negara yang terakhir yaitu Nigeria, yang mana PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu senilai 1 miliar 188 juta, sedangkan pada PPh yang dibayar di luar negeri senilai 1 miliar 620 juta, sehingga kita ambil yang terendah yaitu 1 miliar 188 juta. Sehingga totalnya yaitu 2 miliar 690 juta. Jadi total PPh yang masih harus dibayar adalah 3 miliar 960 juta dikurangi 2 miliar 690 juta menghasilkan 1 miliar 270 Berdasarkan juta. penjelasan Sehingga saya berdasarkan tersebut, uraian maka kerugian penjelasan negara saya yang di disebabkan atas, oleh maka penggelapan kerugian negara pajak yang oleh disebabkan PT oleh Mentari penggelapan Sinar pajak Food pada PT dapat Mentari Sinar dihitung Food dari yaitu PPh dapat yang dihitung seharusnya dengan dibayar dikurangi dengan PPh terhutang yang dilaporkan yaitu 1 miliar PPh yang 523 juta kita dikurangi 1 miliar bayarkan yaitu 1 miliar 523 juta dikurangi 1 miliar 270 juta sehingga sama dengan 200 negara akan menanggung kerugian sebesar 250 juta. Dari ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Mentari Sinar Food. Tidak hanya terjadi karena laba dari Georgia dan Finland yang tidak dilaporkan,
tetapi juga diperparah dengan pengurangan nominal pajak yang dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan. Tindakan ini menyebabkan jumlah pajak terutang yang disajikan menjadi lebih kecil dari kondisi yang sebenarnya dan menimbulkan kerugian negara sebesar 253 juta. Dari sisi fiskal negara, pengurangan nominal pajak yang dilaporkan berdampak langsung pada menurunnya penerimaan negara. Ketika perusahaan secara sengaja melaporkan pajak dalam jumlah yang lebih rendah atau lebih kecil, negara akan kehilangan hak atas pendapatan pajak yang seharusnya. Praktik ini memperburuk ketidakseimbangan anggaran negara, karena pemerintah tetap harus membiayai pengeluaran publik meskipun penerimaan pajak berkurang. Jika praktik ini terjadi secara sistematis, maka kemampuan negara dalam menjalankan fungsi pembangunan akan semakin melemah. Yang kedua, dari perspektif akuntansi dan pelaporan keuangan, pengurangan nominal pajak yang dilaporkan mencerminkan adanya manipulasi ataupun ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan dan laporan pajak. Pajak penghasilan yang disajikan tidak lagi mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini akan menurunkan kualitas informasi akuntansi, karena laporan keuangan tidak dapat digunakan secara andal oleh pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, ataupun otoritas pajak. Dari sisi ekonomi dan persaingan usaha, pengurangan nominal pajak yang dilaporkan memberikan keuntungan finansial ilegal bagi PT Mentari Sinar Food. Dengan beban pajak yang lebih rendah ataupun lebih kecil, perusahaan akan memiliki ruang lebih besar untuk menekankan harga atau meningkatkan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang patuh terhadap pajak. Kondisi ini akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merusak prinsip keadilan dalam dunia usaha. Dan yang keempat, dari aspek keadilan sosial, tindakan mengurangi nominal pajak yang dilaporkan memperkuat ketimpangan beban pajak. Ketika perusahaan menghindari kewajibannya, beban pembiayaan negara berpotensi dialihkan kepada wajib pajak lain yang taat. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem perpajakan tidak adil dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Menurunkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat secara umum. Dari sisi hukum, aspek perpajakan pengurangan nominal pajak yang dilaporkan akan memberikan pelanggaran yang serius karena menunjukkan unsur kesengajaan untuk mengurangi pajak terutang. Perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pembayaran kekurangan pajak, denda administratif, bunga, serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan selain itu, manajemen perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut. Dan yang terakhir, dari perspektif reputasi dan keberlanjutan usaha, praktik pengurangan nominal pajak yang dilaporkan memperburuk citra PT Mentari Sinar Food. Perusahaan dapat dipandang tidak beretika dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Dampaknya dapat berupa menurunnya kepercayaan investor, mitra bisnis, dan konsumen, serta meningkatnya pengawasan dari otoritas pajak di masa mendatang. Secara keseluruhan, penggelapan pajak yang dilakukan PT Mentari Sinar Food melalui tidak melaporkan laba luar negeri dan mengurangi nominal pajak yang dilaporkan menimbulkan dampak yang luas dan sistematik, yang mana selain menyebabkan kerugian negara sebesar 253 juta, tindakan ini juga merusak keadilan fiskal, kualitas laporan keuangan, persaingan usaha, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, kepatuhan dalam pelaporan pajak secara lengkap dan jujur merupakan kewajiban penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan keberlanjutan pembangunan nasional.